Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu atas nama Sarah Sri Rahayu akan menjelaskan terkait materi terakhir kita pada semester ini, yaitu penelitian sosial untuk mengenali ragam gejala sosial di masyarakat. Selanjutnya, daftar materi yang akan kita pelajari terkait penelitian sosial. Yang pertama yaitu hakikat penelitian sosial. Yang kedua, rancangan penelitian sosial. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang terakhir, menyusun laporan dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil dari penelitian sosial. Yang pertama, pengertian penelitian sosial. Sebelum kita membahas terkait penelitian sosial, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari penelitian. Penelitian berasal dari bahasa etimologi, yaitu dari dua kata, re dan search. Re artinya kembali, sedangkan search artinya mencari. Jadi penelitian secara etimologi adalah mencari kembali. Lalu selanjutnya kita bisa kutip salah satu pengertian bahwa penelitian adalah suatu upaya yang tersistematis melalui prosedur atau langkah-langkah yang jelas untuk menemukan jawaban dari suatu fenomena, baik itu fenomena alam ataupun sosial. Syarat dari penelitian yaitu sistematis, memiliki tahapan yang efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Yang kedua, berencana. Suatu penelitian harus mampu memiliki perencanaan yang jelas, baik persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang ketiga, penelitian dilakukan melalui dasar konsep ilmiah. Artinya, penelitian yang kita lakukan harus berlandasan pada ilmu pengetahuan atau bidang keilmuan. Misalkan kita anak IPS atau siswa kelas 10 IPS 4, jurusan dari IPS, maka bidang ilmu pengetahuan yang akan diteliti yaitu mengenai ilmu sosial, lebih khususnya terkait sosiologi. Selanjutnya di sini kita mengutip salah satu pengertian penelitian dari Sugiono Sukanto, bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilandasi oleh analisis dan konstruksi. Konstruksi itu dalam artian pola, baik secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti artinya memiliki tahapan yang jelas, sistematis, dengan pola yang terencana, dan konsisten, berlangsung secara terus-menerus sehingga menangkap atau mencapai kebenaran yang diharapkan. Lalu selanjutnya tentang penelitian sosial. Jadi di sini dari segala pengertian tadi, maka kalau kita bisa simpulkan, penelitian merupakan suatu proses atau kegiatan yang memiliki tahapan atau langkah-langkah tersistematis untuk mampu menganalisis ataupun merumuskan baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial, yang dimana akan ditemukan suatu pengembangan, memperdalam, mengembangkan, memperluas, menemukan fakta, ataupun mencari kebenaran dari suatu fenomena yang diamati. Jika kita mengamati fenomena alam, maka penelitiannya termasuk penelitian eksakta atau penelitian saintek. Tapi kalau kita meneliti fenomena sosial yang ada di masyarakat, yang dialami masyarakat, itu termasuk sebagai penelitian sosial. Oke, itu ya poinnya. Selanjutnya, penelitian sosial di sini diartikan sebagai proses, metode, analisis, ataupun rumusan dari suatu masalah atau fenomena sosial yang diarahkan untuk mampu memperoleh aspek baru, memahami, memperdalam,
mengembangkan, memperluas, memverifikasi, mencari kebenaran dari suatu fenomena yang kita amati, ataupun untuk mencari kebenaran dari suatu teori atau pengetahuan ilmu yang kita kaitkan. Misalnya kita ingin mengangkat suatu fenomena sosial terkait kelas ekonomi di Lombok Timur. Lalu kita menggunakan teori Karl Marx tentang kelas sosial di masyarakat. Lalu kita ingin mencari tahu kebenaran. Apakah teori Karl Marx ini berkaitan atau benar adanya terjadi pada fenomena kelas sosial yang ada di wilayah Lombok Timur. Selanjutnya, ciri dan karakteristik penelitian sosial. Ciri secara umum penelitian sosial ada dua, ilmiah dan berlangsung secara terus-menerus. Ilmiah itu diartikan sebagai suatu fenomena yang rasional. Rasional itu artinya mampu tertangkap oleh panca indera. Objektif artinya tidak hanya pendapat dari satu pihak, tapi dari berbagai pihak. Valid itu teruji kebenarannya, setiap orang mengakui itu ada. Dan yang terakhir sistematis, memiliki tahapan yang jelas. Lalu yang kedua, proses yang berlangsung terus-menerus sampai memperoleh keberhasilan. Jadi jika kita melakukan penelitian sosial atau penelitian, itu tidak bisa berlangsung hanya satu kali penerapan atau pelaksanaan. Namun kita harus melakukan penelitian itu berkali-kali atau turun ke lapangan melakukan penelitian berkali-kali sampai memperoleh hasil yang tepat. Misalkan pertama kita melakukan observasi dulu, lalu di hari kedua kita melakukan wawancara, dan hari terakhir kita melakukan dokumentasi. Selanjutnya, karakteristik penelitian ada 5. Yang pertama, objektif, memiliki tujuan. Yang ketiga, terkendali. Yang keempat, sistematik. Yang kelima, tahan uji. Objektif, memiliki tujuan, berkendali, sistematik, tahan uji. Objektif itu sama ya, itu tidak hanya dari sudut pandang satu orang, tapi sudut pandang secara umum. Memiliki tujuan dari penelitian salah satunya untuk memecahkan masalah, untuk memperluas, memperdalam, menemukan kebenaran. Terus terkendali, penelitian yang kita lakukan itu memiliki kendali batasan, mana sisi-sisi yang harus kita teliti. Lalu sistematik, memiliki langkah-langkah yang tertata rapi atau terstruktur dari persiapan, pelaksanaan hingga laporan. Yang terakhir, tahan uji. Tahan uji artinya fenomena penelitian yang kita angkat itu harus didasari oleh suatu teori tertentu. Kita kaitkan dengan suatu teori, baik itu teori sosiologi atau teori dari bidang keilmuan lainnya yang berkaitan. Selanjutnya, untuk menjadi seorang peneliti, ada beberapa cara berpikir yang mungkin sama-sama kita bisa sadari apakah sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Dan menjadi seorang peneliti sebenarnya bekal utama yang harus dimiliki adalah secara sederhana, paling tidak kita memiliki suatu kepekaan secara sosial dan kepekaan lainnya terhadap suatu hal yang kita hadapi, baik fenomena alam ataupun fenomena sosial. Jadi buat anak-anak yang mungkin sebelumnya tanpa disadari punya kepekaan yang tinggi, bisa saja itu menjadi modal awal bahwa anak-anak sekalian memiliki potensi menjadi seorang peneliti. Dan sekilas informasi, menjadi seorang peneliti adalah suatu profesi yang cukup menantang. Gitu. Salah satu bidang pekerjaan menjadi seorang peneliti itu secara nasional ada terdapat institusi seperti BRIN, Badan Riset Nasional,
Kalau di NTB itu BRIDA, yang tahu BRIDA, Badan Riset Daerah, itu di sana terkumpul segala pihak peneliti, baik eksakta maupun sosial humaniora, yang tentunya aktivitas mereka melakukan penelitian terhadap suatu fenomena yang ada. Oke, lanjut saja cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama, skeptis. Skeptis itu artinya berpikir atau pernyataannya berlandasan pada data atau fakta. Menjadi seorang peneliti selalu menggunakan data atau fakta dalam mengungkapkan suatu hal. Misalkan berdasarkan BPS 2020 ditemukan bahwa 15% anak-anak di usia dini melakukan perkawinan. Lalu selanjutnya analitis. Analitis dan kritis adalah dua pemikiran yang berlandasan pada pikiran yang peduli, peka, dan kritis. Kritis itu artinya banyak memiliki tanda tanya dalam pikirannya terhadap suatu hal yang mereka temui di masyarakat. Lalu jujur dan terbuka. Seorang peneliti harus memiliki sikap jujur dan terbuka akan hasil yang dia teliti atau apapun yang dia hadapi selama melakukan penelitian.